Dalam hening malam saat manusia tertidur lelap, ada jiwa yang berbisik lirih pada langit, sebuah permohonan yang tak selalu terucap lantang. Namun getarannya mampu menembus dinding yang tak terlihat. Banyak orang bertanya, mengapa doa mereka tak kunjung terkabul? Apakah semesta tuli? Apakah Tuhan menutup telinganya? Sebenarnya doa bukan sekadar rangkaian kata. Doa adalah energi yang keluar dari hati terdalam. Ia lahir dari getaran jiwa, bukan hanya dari bibir yang terbata. Doa yang didengar semesta bukanlah doa yang dipenuhi keluh kesah semata, tapi doa yang lahir dari ketulusan, dari hati yang benar-benar pasrah. Kadang doa tak langsung dijawab dengan apa yang kita minta, sebab semesta tahu, yang kita inginkan belum tentu yang kita butuhkan. Doa yang tulus akan selalu didengar meski jawabannya bisa berupa penundaan, pengalihan, atau bahkan keheningan yang mendidik. Keheningan itulah tanda bahwa jiwa kita sedang ditempa agar siap menerima sesuatu yang lebih besar. Ingatlah, doa bukanlah transaksi, doa adalah jembatan. Semakin dalam rasa syukur yang kita sertakan, semakin kuat pula jembatan itu menghubungkan jiwa kita dengan langit. Kadang kita berdoa meminta cahaya, padahal semesta sedang mengajarkan kita untuk belajar melihat dalam gelap. Kadang kita meminta jalan yang mudah, padahal yang diberikan adalah jalan terjal agar kaki kita lebih kokoh. Rahasia doa yang didengar semesta adalah ketulusan. Saat kau berdoa, lepaskan genggamanmu pada hasil. Biarkan semesta bekerja dengan caranya. Percayalah, tidak ada doa yang hilang. Semua doa disimpan, direkam, dan dipantulkan kembali dalam bentuk yang paling tepat bagi perjalanan jiwa kita. Maka jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berbisik pada langit. Karena setiap doa adalah benih, dan semesta selalu tahu kapan saat terbaik untuk membuatnya tumbuh. Doa bukan sekadar kata-kata yang meluncur ke udara. Ia adalah getaran, ia adalah frekuensi yang memancar dari kedalaman jiwa manusia. Setiap kali engkau berdoa, engkau sedang berbicara dengan sesuatu yang lebih luas dari dirimu. Dengan langit, dengan bumi, dengan rahasia semesta yang tak pernah benar-benar bisa dijelaskan oleh akal. Ada doa yang hanya sekadar diucapkan bibir, tapi tidak hidup dalam hati. Ada pula doa yang tak terucap sama sekali, namun ia begitu kuat karena lahir dari rasa syukur, dari air mata, dari jiwa yang benar-benar pasrah. Doa semacam inilah yang selalu sampai. Bahkan sebelum selesai kau bisikkan, banyak orang merasa kecewa karena doa mereka tidak dijawab dengan cepat. Mereka menunggu jawaban yang sesuai dengan keinginannya. Mereka lupa. Doa bukanlah sebuah pesanan instan. Doa adalah percakapan jiwa dengan Tuhan. Percakapan ini kadang dijawab dengan jalan panjang, kadang dengan keheningan, kadang dengan kejadian-kejadian kecil yang seolah kebetulan, padahal itulah jawaban. Ketahuilah, semesta selalu mendengar. Tuhan selalu mendengar. Tapi jawabannya tidak selalu sama dengan yang kau harapkan. Ada kalanya kau meminta kekuatan, lalu diberi ujian. Kau meminta kesabaran, lalu datanglah orang-orang yang menguji hatimu. Kau meminta kebahagiaan, lalu yang datang adalah kehilangan. Agar kau belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada sesuatu yang bisa hilang. Inilah rahasia doa. Ia tidak sekadar mengubah keadaan di luar dirimu, tapi terlebih dahulu mengubah hatimu. Setiap doa yang kau panjatkan sebenarnya sedang membentukmu, mendidikmu, menyadarkanmu. Pernahkah kau merasakan saat engkau berdoa, dadamu terasa lapang? Itulah tanda bahwa doa bukan hanya tentang hasil, tapi tentang penyembuhan jiwa. Saat kau sungguh-sungguh berdoa, kau sedang membasuh luka yang tak terlihat. Kau sedang menata kembali kepingan hati yang retak. Doa bukan hanya tentang meminta. Doa adalah tentang menyatukan diri dengan aliran semesta. Tentang menerima bahwa ada kekuatan lebih besar yang mengatur hidup ini. Dan semakin engkau berserah, semakin engkau merasakan kedamaian. Maka jika hari ini engkau merasa doa-doamu belum dijawab, jangan buru-buru putus asa. Bisa jadi semesta sedang menyiapkan jawaban yang lebih indah, lebih besar, lebih tepat waktu. Doa bukan hilang, doa hanya menunggu musimnya. Bayangkanlah seperti benih yang kau tanam. Kau sirami dengan air, kau jaga dengan penuh cinta. Kau tidak bisa memaksa benih itu tumbuh hari ini juga. Ia butuh waktu, butuh cahaya matahari, butuh musim yang tepat. Demikian pula doa. Semua doa adalah benih yang sedang menunggu musim terbaik untuk mekar. Dan saat musim itu tiba, kau akan menyadari
Ternyata semesta selalu mendengar. Kadang kita lupa, doa bukan hanya permintaan. Doa adalah pengakuan bahwa kita kecil di hadapan Yang Maha Besar, bahwa kita rapuh di hadapan Yang Maha Kokoh. Setiap doa adalah tanda bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian, meski dunia terasa sunyi. Ada doa yang keluar dengan air mata, yang tak bisa disembunyikan. Ada doa yang hanya bergetar di dalam dada, tanpa suara, tanpa kata. Dan ada doa yang bahkan kita tidak tahu bagaimana mengucapkannya, tapi semesta tetap memahami, karena Ia membaca isi hati kita lebih jernih daripada kita sendiri. Mungkin kau pernah merasakan, ada doa yang kau panjatkan bertahun-tahun lalu tiba-tiba terjawab di saat yang tidak kau sangka. Itu karena doa tidak pernah hilang. Ia tersimpan, ia berjalan mengikuti garis waktu, menunggu detik yang paling sesuai untuk kembali kepadamu. Inilah rahasia yang sering luput kita sadari. Doa selalu kembali. Tidak ada doa yang sia-sia. Bahkan ketika kau merasa tak ada jawaban, sebenarnya doa itu sedang membentuk jalan yang tak kau lihat. Kau hanya perlu percaya. Kau hanya perlu sabar. Terkadang jawaban doa datang melalui orang lain. Terkadang lewat sebuah pertemuan kecil atau perpisahan yang pahit. Terkadang lewat sebuah kata sederhana dari orang asing yang tiba-tiba menyentuh hatimu. Apakah kau kira itu kebetulan? Tidak, itu adalah jawaban yang dikirimkan dengan cara yang halus agar jiwamu belajar peka. Doa juga bukan hanya untuk diri sendiri. Saat kau berdoa untuk orang lain tanpa pamrih, semesta mencatat itu dengan cara yang berbeda. Doa yang tulus untuk orang lain adalah cahaya yang tidak hanya menerangi mereka, tapi juga dirimu sendiri. Doa itu akan kembali padamu dalam bentuk kebaikan yang tak terduga. Namun ingatlah satu hal. Doa yang paling kuat bukanlah doa yang panjang, melainkan doa yang jujur. Doa yang lahir dari hati yang benar-benar terbuka, dari jiwa yang benar-benar berserah. Seringkali satu kalimat sederhana, bahkan hanya satu kata lirih bisa lebih kuat daripada ribuan kata tanpa kesadaran. Doa adalah bahasa jiwa, dan jiwa tidak pernah berbohong. Maka, teruslah berdoa. Bukan karena kau ingin sesuatu, tapi karena doa itu sendiri adalah jalan pulang. Jalan untuk kembali mengenal dirimu. Jalan untuk kembali merasakan kehadirannya dalam hidupmu. Dan pada akhirnya, doa yang didengar semesta adalah doa yang kau panjatkan dengan cinta, doa yang lahir dari hati yang ikhlas, doa yang tidak memaksa, melainkan berserah. Karena doa sejati tidak selalu mengubah keadaan, doa sejati mengubah jiwa. Ada doa yang tidak butuh kata, doa yang hanya berupa hening. Dalam hening itu, jiwa berbicara dengan bahasa yang tak tertulis, tak terdengar, namun terasa begitu nyata. Keheningan adalah doa yang paling murni, karena di dalamnya tak ada kepura-puraan. Yang ada hanyalah keberadaanmu sepenuhnya, tanpa topeng, tanpa kebisingan. Dan di antara semua doa ada satu doa yang paling bergetar kuat, yaitu doa syukur. Saat kau mengucap terima kasih, bukan hanya dengan bibir, tapi dengan seluruh hatimu, maka alam pun merespons. Syukur adalah energi yang memperluas ruang dalam dirimu, membuat apa yang kecil terasa cukup, dan apa yang cukup terasa berlimpah. Bayangkan seseorang yang setiap hari hanya fokus pada kekurangan, ia akan terus merasa hampa. Doanya akan penuh keluhan, penuh rasa kurang. Tapi seseorang yang mampu melihat satu cahaya kecil, lalu bersyukur atasnya, justru akan menemukan bahwa cahaya itu tumbuh menjadi matahari. Inilah rahasia syukur. Semakin engkau bersyukur, semakin luas jalan yang dibukakan semesta untukmu. Syukur adalah magnet. Ia menarik lebih banyak kebaikan, karena hatimu selaras dengan kelimpahan, bukan dengan kekurangan. Doa yang dibalut syukur bukan hanya didengar, ia dipantulkan kembali ke dunia dalam bentuk nyata. Inilah bagaimana doa membentuk realitas. Sebab doa bukan sekadar permohonan, doa adalah energi. Dan energi itu memengaruhi cara pandangmu, caramu melangkah, caramu melihat dunia. Jika kau berdoa dengan ketakutan, dunia yang kau lihat akan dipenuhi bayangan. Jika kau berdoa dengan penuh keyakinan, dunia yang kau lihat akan dipenuhi cahaya. Semesta adalah cermin, ia memantulkan kembali isi hatimu. Maka rahasia terbesar bukanlah bagaimana doa terkabul, melainkan bagaimana doa mengubah dirimu. Doa membuatmu melihat kemungkinan.
Di mana orang lain hanya melihat jalan buntu, doa membuatmu tabah saat badai datang. Doa membuatmu lembut saat dunia terasa keras. Dalam keheningan doa, engkau menemukan bahwa realitas yang kau alami bukanlah kebetulan semata, jadi adalah pantulan dari isi hatimu. Dan isi hati itu dibentuk oleh doa-doamu. Semakin kau berdoa dengan syukur, semakin dunia di sekitarmu tampak penuh berkat. Semakin kau berdoa dengan cinta, semakin orang-orang yang hadir di hidupmu membawa cahaya. Doa membentuk realitas bukan karena kata-kata itu ajaib, tapi karena doa menata ulang getaran jiwamu. Dan ketika jiwamu selaras, semesta pun ikut menyesuaikan diri.